ketika Bung Karno bilang berikanlah aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia, gue percaya banget. Gue percaya banget 10 pemuda Indonesia itu bisa mengguncang dunia. Buktinya udah ada juga gitu, pemuda-pemuda Indonesia yang sudah mengguncang dunia. Jadi sekarang ini adalah saat yang tepat banget. Yang dari dulu sampai hari ini kita punya adalah semangat entrepreneurship sama semangat kreativitas. Itu menurut gue satu hal yang nggak pernah bisa diambil. Kreativitas kita nih anak Indonesia itu jago banget, hebat banget ya. Which is that means like orang Indonesia itu sangat kreatif banget. Ketika kita lagi kemanapun lah, tiba-tiba there are people yang bisa make money out of nothing. Jadi kreativitas kita sebagai Indonesia itu udah mendarah daging. Sekarang ini dengan kreativitas kita, yuk kita utilisasikan orang-orang di dunia untuk mengembangkan budaya atau kultur Indonesia. Pertama gini nih, saya pengen say hello dulu kepada semua teman-teman di Kingdom Business Community. Thank you so much udah ngundang saya. It's an honor. Kalau misalnya dari saya jujur suka banget ngomong soal hati gitu. Dan itu emang sesuatu yang emang saya lagi berusaha untuk komunikasikan secara konsisten juga tentang hati di balik orang ngelakuin sesuatu gitu. Karena saya ngeliat kayak gini deh, ada orang dia ngasih 100.000 ke pengemis, misalnya seperti itu. Orang pertama, dia ngasih 100.000 ke pengemisnya, ngasih lihat gitu, oh lihat nih, gue punya 100.000, gue kasih nih ke pengemisnya gitu kan. Orang kedua, dia kayak, amit-amit, gue jangan sampai kejadian kayak si pengemis ini, wah deg-degan gue, udah deh mendingan gue kasih 100.000, supaya nanti gue gak kena karmanya, supaya nanti gue gak sial gitu, udahlah gue kasih 100.000 gitu. Orang ketiga, dia ngerasa ada sebuah belas kasihan, rasa kemanusiaannya itu benar-benar kayak tinggi banget, sehingga akhirnya dia benar-benar kayak duduk di sebelah itu, diajak ngobrol pengemisnya, dia nanya, kamu kenapa bisa sampai seperti ini, dan lain-lain. Dia peduli lah sama si pengemis, dan akhirnya di mana orang lagi nggak ngeliat, dia selipin 100.000 itu ke kantong si pengemis, untuk dia beli makan atau apapun. Nah, ketiga aksi yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut, aksinya itu sama, memberikan 100.000 ke pengemis. Tapi hati di belakang itu beda semua. Yang pertama, hatinya sangat manipulatif. Yang kedua, hatinya itu sangat berdasarkan ketakutan. Dan yang ketiga, hatinya itu karena keikhlasan. Kita akan sulit banget untuk mengajarkan seseorang untuk mempunyai hati yang baik, hati yang tulus, hati yang ikhlas. Dan disitulah gue ngerasa kayak andaikan Indonesia bisa lebih digaungkan soal itunya. Yes, mungkin orang-orang mikirnya itu mulai dari pendidikan. Jadi gue ngerasa sih sangat peduli banget soal yang tadi itu tuh, soal hati tersebut sih. I think it's really beautiful what he said. Saya ngerasa ada satu term yang saya suka banget, namanya glocalization. Glocalization adalah globalization, tapi membawa kultur lokal. Jadi namanya glocalization. Jadi kebanyakan anak muda, kebanyakan milenial sama seperti saya gitu ya, mikirnya kita pengen membanggakan lokal konten kita di panggung dunia. Dan saat ini itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Dengan adanya YouTube, dengan adanya social media dan lain-lain gitu ya, kita membawa kontennya Indonesia yang sangat lokal, budaya Indonesia, tapi ke panggung dunia. Kita lihat aja kemarin ada satu lagu Lati, itu dari Weird Genius. Itu lagu yang sampai penyanyinya aja, Weird Genius aja, itu dipampang di New York gitu ya, di Times Square New York, right? Jadi kayak benar-benar billboardnya gede banget, and I love that gitu. Jadi itu adalah karena apa? Karena emang melalui YouTube orang-orang akhirnya ngedengerin musik yang ada budaya Indonesia, dan mereka semua kayak tergerak gitu. What is that? What is going on? Nah, jadi sekarang ini, apakah anak milenial sekarang ini udah nggak peduli sama budaya Indonesia?
menurut saya enggak sih, justru mereka lagi peduli-pedulinya. Mereka sangat bangga banget sama local content gitu ya. Mereka sangat bangga banget sama Indonesianya banget gitu. Caranya mungkin emang udah nggak seperti dulu tahun 70, 80, atau 90. Caranya udah sangat beda gitu. And I think sayangnya banyak generasi yang sebelumnya ngelihat caranya kita, anak-anak milenial untuk membanggakan Indonesia, berbeda dengan cara mereka, dibilang udah nggak patriotis atau nasionalis lagi. Padahal sebenarnya masih nasionalis, tapi caranya berbeda gitu. We have a different tool. Saat itu saya lagi sekolah di Australia dan di Perth, dan ketika saya sekolah di luar itu benar-benar kayak ketika kita long distance relationship gitu ya sama seseorang atau sama negara gitu ya, the things that we took for granted, kayak hal-hal yang kita anggap biasa aja tiba-tiba menjadi luar biasa. Saya saat itu saking kangennya banget sama Indonesia, ikutan upacara 17-an di KBRI di Australia gitu, gara-gara kangen aja tiap hari Senin kita upacara terus gitu di sekolah, tiba-tiba pas di Australia nggak pernah upacara lagi gitu. Nah, ada sebuah rasa yang membuat saya merinding banget saat itu ketika saya nyanyi lagu Indonesia Raya bersama dengan orang-orang Indonesia lainnya di negara orang. So dari situ sih kayaknya titik baliknya itu, I think that's like the smallest moment, awal pertama kalinya banget di mana saya nggak taking Indonesia for granted lagi. Ketika saya balik Indonesia, saya udah jadi artis, public figure, MTV VJ, abis itu host Indonesian Idol. Karena sebagai seorang public figure, saya ngerasa I need to give inspiration. Tapi inspirasi apa? Dan muncullah ide si Damn I Love Indonesia ini gitu. Pertamanya sih Damn aja gitu kata-katanya. Damn-nya itu DA-nya Daniel, M-nya Mananta. Tapi ketika saat itu saya juga lagi resah gitu ya, gara-gara tahun 2008 batik sempat diklaim sama Malaysia, dan saya ngerasa anak-anak mudanya justru yang kayak mulai marah-marah aja. Mereka marah-marah tanpa mengetahui apa bedanya antara batik Malaysia sama batik Indonesia. Disitulah saya ngerasa, why don't we make satu brand yang mungkin gayanya streetwear, tapi kita mengajarkan sedikit esensi dari budaya Indonesia itu sendiri gitu. Tapi gaya streetwear banget gitu. Dan muncul dari situ dan sampai sekarang ini gitu. Thank God. Saya ngerasa ini ada 3 hal yang pengen saya sampaikan di sini. Yang pertama, emang kayak di Harvard aja itu ada satu profesor, aduh lupa saya namanya, tapi dia udah bilang yang tadinya ngetren banget yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility, sekarang jadi yang namanya CSV, Creating Social Values. Makanya kayak Tom Shoes, Starbucks, dan lain-lain itu semuanya about social entrepreneurship gitu. Nah, di Indonesia banyak juga, dan yang itu poin kedua saya gitu. Jadi kalau yang saya ngelihat sekarang ini, pertama kita harus tahu dulu sih bisnis kita itu akan menjadi solusi buat siapa dan buat apa. Itu yang paling pertama banget gitu. Kalau solusinya buat diri kita sendiri untuk mendapatkan untung, nggak akan lama. Temen lu aja mungkin yang pertamanya, oke, gue support deh, gue beli. Lama-lama dia nggak beli lagi kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu mempunyai sebuah misi yang sangat kuat ya untuk membuat sebuah impact di sekitar lo, kayak gitu ya, di sekitar kita gitu ya, gue yakin banget karena misinya kuat, dia akan terus support. Karena apa? Dia bukan support lo sebagai pribadi, bukan support lo sebagai teman, tapi dia support misi lo, mimpi lo. Karena dengan bisnisnya, misalnya contoh Damn I Love Indonesia ini, wow, gue akan nge-support Damn I Love Indonesia, bukan Daniel Manantanya, gue akan support Damn I Love Indonesia-nya, karena gue pengen lebih banyak lagi anak milenial atau anak-anak generasi sekarang lebih mencintai Indonesia dengan gaya modern, kayak gitu. Dan I think itu sih yang akhirnya mulai terbiasa nih. Anak-anak milenial sekarang ini udah lumayan ke arah situ, tapi emang hatinya harus bener sih. Mereka harus ngelihat, karena jangan sampai awal-awal mereka mikirnya, gue pengen kayak William, gue pengen kayak Nadim, gue pengen kayak ini. Itu kan udah langsung mikirnya sukses, profit, dan lain-lain gitu. Tapi dari rasa kemanusiaan, gila ya, gue kasihan ya ngelihat
tukang ojek udah tua, mereka nggak ada yang peduliin. Bagaimana kalau misalnya gue bisa bikin si tukang ojek ini lebih banyak mendapat pendapatan, tapi melalui sebuah aplikasi. Misalnya seperti itu. I don't know, like make your business a solution that will create an impact. Kayak gitu sih. Surviving Business and Job Climate Change in 2023. Ikuti program Sukses Sejati 2.0 Blended Learning batch yang ke-7 untuk para pemimpin, profesional, dan pengusaha. Dimulai 27 Mei 2023. Dapatkan inspirasi yang menarik melalui sharing dari para pelaku bisnis yang berdampak di tempat kerja, usaha, serta komunitas. Dengan kombinasi pembelajaran digital dan Saturday Together secara on-site dan hybrid bersama top-rated speakers, praktisi bisnis, dan dunia kerja. Menghadirkan Julian Fu, Paulus Bambang, Heru Kumarga, Johono Esudirgo, Junaidi Lee, Yakub Kusmanto, Yonatan Nugroho. Untuk informasi dan pendaftaran kunjungi www.kbc.or.id/ssbl7 atau hubungi 0813 2678 3343. Dipersembahkan oleh Kingdom Business Community, a God Center Marketplace Community. Justru penasaran sih, kayak kadang-kadang ya kita sebagai anak gitu ya udah takut duluan gitu, kayak udah punya sebuah perasaan bahwa ide kita itu bakal dibunuh gitu kan. I think ini adalah, saya jujur banyak banget belajar cara berkomunikasi, cara bernegosiasi sekarang ini. Jadi akhir-akhir ini saya sebenarnya kalau misalnya dulu gitu ya, saya lagi berusaha, kalau misalnya saya pengen mendapat persetujuan orang tua, saya pengen idenya itu datang dari mereka. Mereka yang ngucapin, saya di sini cuma ngarahin gitu. Jadi sebenarnya saya udah tahu pengennya seperti apa, saya pengen bikin clothing line lagi gitu ya. Cuman saya pengen cara apa ya, mungkin teknik-teknik komunikasi seperti apa, sehingga akhirnya nanti ayah saya nih yang bakal ngomong, kenapa nggak bikin clothing line merek Indonesia aja? Nanti dia yang ngomong kayak gitu. Saya coba lakuin deh. Padahal emang dari awal purpose-nya seperti itu. Misalnya seperti itu ya. Kayak, ada artikel nih, katanya generasi kita sekarang ini lagi cinta banget sama Indonesia yang sama berhubungan dengan karya anak bangsa. Wah, atau enggak, sekarang nih lagi diperdebatkan nih, batik gini segala, cocok nih kalau misalnya kita bikin, damn, I love batik. Wah, misalnya kayak gitu. Mungkin bokap saya juga yang, wah ya udah deh, coba deh, yang keluarnya dari mulutnya kayak gitu misalnya. So, I think cobain teknik-teknik komunikasi seperti itu ya. Yang kedua, saya rasa kalau misalnya untuk meyakinkan banget, sometimes kita jangan takut untuk gagal sih, jangan takut untuk malu, itu yang penting sih. Ketika kita udah, yaudah, coba kita buktiin gitu ya. Pas kita buktiin dan kita salah, dan kita kalah, dan kita kayak, oh my goodness, ternyata bokap gue bener gitu. Don't be afraid to say sorry. Maksudnya untuk bilang, sorry P, harusnya aku lebih dengerin lagi gitu kata-kata papi gitu misalnya atau apa. And yang paling penting ada relationship gitu antara lu sama bokap lu, bukan siapa yang bisa membuktikan yang lebih sukses itu siapa. Kayak gitu sih. Saya selalu suka nanya ke diri saya sendiri sih ini ya. Mungkin ini bisa jadi bahan untuk refleksi kalian juga gitu ya yang lagi nonton. Banyak banget pahlawan-pahlawan yang meninggalkan anak istrinya untuk berperang demi kemerdekaan kita. Banyak banget pahlawan-pahlawan yang sampai meninggal, sampai titik tetes darah terakhir untuk memperjuangkan kemerdekaan buat generasi berikutnya, yaitu kita. Kalau misalnya pahlawan itu punya mesin waktu dan dia ngelihat kita sekarang ini, apakah dia masih mau memperjuangkan kemerdekaan tersebut? Saya selalu nanya hal seperti itu. Apakah mereka mungkin akan kecewa atau mereka akan bangga? Ya kan? Itu hanya lo yang bisa jawab soalnya. Jadi
ketika Bung Karno bilang berikanlah aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia, gue percaya banget. Gue percaya banget 10 pemuda Indonesia itu bisa mengguncang dunia. Buktinya udah ada juga gitu beberapa pemuda-pemuda Indonesia yang sudah mengguncang dunia. Jadi sekarang ini, yuk kita lakuin aja sekarang ini. Ini adalah saat yang tepat banget. Ya mungkin secara teknologi kita nggak bisa deh bersaing dengan Jepang. Secara Inggris gitu ya, kita nggak bisa bersaing sama orang-orang di Inggris gitu misalnya. Secara bikin film mungkin juga masih sulit gitu. Tapi yang kita punya, yang dari dulu sampai hari ini kita punya adalah semangat entrepreneurship sama semangat kreativitas. Itu menurut gue satu hal yang nggak pernah bisa diambil. Lu bayangin aja, kayak kreativitas kita nih anak Indonesia itu jago banget, hebat banget ya. Kalau misalnya lu nggak percaya, lu pergi aja maksudnya ke Glodok gitu misalnya, itu mereka kreatif banget man, to make money, like it's just amazing gitu, how they can make money out of nothing gitu ya, which is that means like orang Indonesia itu sangat kreatif banget. Ketika kita lagi kemanapun lah, tiba-tiba there are people yang bisa make money out of nothing. Jadi kreativitas kita sebagai Indonesia itu udah mendarah daging. Untuk berdagang itu mendarah daging banget. Now, sekarang ini, satu dunia lagi, banyak orang-orang yang bener-bener jago, kalibernya itu di atas kita banget. Luar biasa banget, hebat banget. Itu mereka lagi jobless. Dan mereka menawarkan diri mereka di internet untuk ngelakuin apa aja. Lu pengen menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, lu pengen bikin sebuah cerita, tapi lu pengen ngomong bahasa Inggris juga atau apa kayak gitu, ada semua di internet. Lu butuh model, lu butuh programmer, lu butuh graphic designer, semuanya di internet saat ini ada, karena mereka lagi jobless, dan mereka butuh kerjaan, dan mereka jual dengan harga murah. Model freelance ada, aktor freelance ada, dubber atau voice over yang bahasa Inggris ada, voice actor bahasa Inggris juga ada. Semuanya lu bisa bikin game dari nol, dari kreativitas lu sendiri dengan kualitas standar internasional. Sekarang ini dengan kreativitas kita, yuk kita utilisasikan orang-orang di dunia untuk mengembangkan budaya atau kultur Indonesia.